Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran seni budaya. Apa kabar hari ini? Tentunya sehat saja ya. Salam sehat buat semuanya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sehat dan dapat beraktivitas dengan baik. Baiklah, kita melanjutkan materi seni patung. Pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membicarakan tentang seni patung. Kita lanjut pada pertemuan yang kedua ini, masih melanjutkan pada pertemuan kedua membahas bab 2 yaitu tentang seni patung. Tujuan pembelajaran pada kali ini, 1. Mendeskripsikan bahan dan alat dalam berkarya seni patung. 2. Mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung. 3. Membuat sebuah karya seni patung dengan salah satu teknik. Berikutnya, bahan apa saja dan alat-alat dalam berkarya seni patung? Baiklah, kita lihat. Bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Bahan di sini dibedakan ada bahan lunak. 1. Bahan lunak. Yang merupakan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya seperti tanah liat, lilin, sabun. Tanah liat yang baik harus bersih dari kerikil, akar, rumput, dan lain-lain. Daya susut tanah liat tidak lebih dari 10%. Berikut, kalau sudah kering, supaya tidak pecah atau hancur, tanah liat harus cukup elastis. Artinya, mudah dibentuk, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras. Untuk bahan plastisin atau lilin, ini mudah didapat di toko. Tingkat plastisinnya bermacam-macam. Ada yang sangat lembek, cukup lembek, dan agak lembek. Bahan sabun mudah dibentuk, akan tetapi ukurannya kecil. Tidak bisa berkarya untuk ukuran karya besar. Contoh bahan lunak. Perhatikan contoh bahan lunak. Di situ ada plastisin dan ada sabun, ada tanah liat. Baiklah, lanjut. Bahan sedang artinya bahan tidak lunak, tidak juga keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Contoh bahan keras. Bahan keras dan sedang. Alat. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung terbuat dari kayu dan kawat. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Alat selain butsir, meja putar, pahat, palu, terus cetakan. Cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Sendok, yaitu untuk adonan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Baiklah, untuk alat ini saya ulang. Alat ada butsir, ada meja putar, ada pahat, ada palu maksud saya, ada palu. Dan berikutnya cetakan. Cetakan berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Dan berikutnya sendok, adoan,
berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Lanjut, teknik berkarya seni patung. Dalam teknik berkarya seni patung, ada teknik satu, teknik butsir. Butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan seperti tanah liat, bisa dikurangin. Dan di sini ada butsir, yaitu saya ulang, butsir merupakan salah satu teknik pembuatan patung dengan cara mengurangi bahan. Gips malam, maksudnya malam, dan bahan yang berstruktur lunak lainnya sehingga tercipta karya patung yang memiliki nilai estetika. Yang kedua, teknik modeling. Modeling merupakan teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu dan setelah itu dibentuk patung sebenarnya. Ketiga, teknik merakit. Teknik ini hampir mirip dengan permainan puzzle, yaitu dengan cara merakit bahan dasar patung kemudian merangkainya. Atau juga disebut assembling. Teknik cor. Teknik ini biasanya digunakan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar logam. Pembuatan diawali dengan memanaskan logam sehingga mencair, kemudian dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk rupa patungnya. Saya ulang dalam teknik seni patung. Teknik seni patung di sini ada teknik butsir, ada teknik modeling, ada teknik merakit, ada teknik cor, dan ada teknik membentuk. Teknik ini merupakan teknik pembuatan patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang diinginkan. Dalam teknik ini lebih membutuhkan ketelitian dari seniman, tetapi kualitas patung yang diperoleh biasanya lebih bagus karena menggunakan perasaan atau feeling dalam membentuknya. Yang keenam, teknik pahat. Teknik pahat biasanya dilakukan pada proses pembuatan patung dengan bahan dasar keras seperti kayu, tulang, batu granit, dan bahan dasar yang berstruktur keras lainnya dengan cara mengurangi bagian-bagian tertentu pada bahan dasar sehingga membentuk patung yang diinginkan. Kembali kepada teknik supaya jelas, saya ulang dulu lagi dari awal, yaitu bahan dan alat dalam berkarya seni patung. Dalam berkarya seni patung itu ada bahan dan alat. Nah, ini bahannya, bisa dilihat kembali. Bahannya ada bahan lunak, ada bahan, ini bahan lunak, ada bahan sedang, ada bahan keras. Jadi bahan dalam berkarya seni patung ada bahan lunak, bahan sedang, bahan keras. Diulang, bahan lunak ada tanah liat, plastisin, sabun. Bahan sedang, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Ini bahan sedang, yaitu bahan ini tidak lunak dan juga tidak keras. Bahan keras, bahan dapat berupa kayu, batu-batuan. Contohnya kayu yang keras itu kayu jati, kayu sono keling, kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer.
contoh bahan keras dan sedang. Bisa diperhatikan itu ada contoh kayu bahan keras dan itu dari bahan keras patungnya yang sedang dipahat. Contoh pembuatan bahan patung dengan bahan keras dan sedang. Alat dalam membuat patung harus ada alat bantu untuk membuat patung. Ada yang terbuat dari kayu dan kawat. Butsir contohnya itu terbuat dari kawat. Meja putar, pahat, ini alat, palu, dan ada juga cetakan, serta sendok adonan. Teknik berkarya seni patung, ada teknik butsir, teknik modeling, teknik merakit, teknik cor, teknik membentuk, teknik pahat. Baiklah, dari apa yang disampaikan untuk materi ini sebenarnya materi patung itu tidak terlalu banyak teorinya, tetapi banyak prakteknya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membuat satu karya seni patung yang terbuat dari bahan lunak yang mudah didapat di sekeliling kita, seperti sabun. Sabun itu mudah dan murah. Sebagai contoh ini, saya lihatkan lagi, contoh bahan lunak. Nanti pada pertemuan berikutnya, Anda bisa menyiapkan bahan lunak sabun. Itu contohnya sabun. Untuk dibuat patung, walaupun bentuknya kecil, tidak masalah. Karena memang bahan sabun bisa membuat patung hanya dengan bentuk kecil karena bahannya juga kecil. Baiklah, untuk materi kali ini hanya mengantarkan pada pertemuan ketiga, yaitu untuk membuat karya seni patung. Untuk minggu berikutnya, membuat karya seni patung nanti, maka Anda bisa menyiapkan dulu bahan-bahannya sebelum tugas itu disampaikan kepada anak-anakku sekalian. Ibu memberitahukan terlebih dahulu bahwa pertemuan berikutnya sudah disiapkan juga nanti bahan-bahannya supaya kalian semua bisa mengerjakan. Tidak seperti pada tugas yang lalu, ada yang mungkin sampai saat ini tugasnya itu ada yang belum selesai. Tapi bagi yang belum selesai, sudah saya umumkan untuk bisa mengirim ke WA Ibu Alim. Mengirim ke WA saya, khususnya yang banyak itu yang tugas melukis. Yang tugas melukis masih ada yang belum selesai dan belum mengumpulkan. Terus saya perhatian sekalian di sini untuk kelas 9E. Bagi kelas 9E yang menyimak saat ini, tolong nanti disampaikan dengan teman-teman di kelasnya. Bagi kelas 9E yang belum menyelesaikan tugas lukisan, supaya mengirim ke nomor WA Ibu Alim, yaitu bisa dicatat ya, 0813 477 00 893. Saya ulang. Karena saya mau mengirimkan WA ke 9E agak kesulitan ya, tidak tahu mau saya kirim kemana. Kalau kelas yang lain sudah saya kirim semua. Untuk kelas 9E yang belum mengumpulkan lukisan, bisa menyusul mengumpulkan lukisan tugas dari bab 1 prakteknya dengan WA Ibu Alim. Saya ulang lagi, nomor WA-nya 0813 477
00893. Baik, itu tadi pengumuman untuk kelas 9E. Baiklah, untuk berikutnya pada patung ini, bahasan patung ini, saya hanya menyampaikan bahan-bahan patung, ada yang lunak, sedang, keras, alat-alat dan bahan untuk membuat patung, serta teknik-teknik dalam membuat patung. Dan untuk karya berikut, nanti kita akan berkarya membuat patung dengan bahan lunak yang terbuat dari sabun. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Selamat siang dan tetap semangat. Salam sehat selalu dari Ibu Alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.